Kalau tadi penjelasannya dari Tuan Guru bahwa Indonesia sudah bisa menyajikan pengalaman-pengalaman Muslim yang sangat baik untuk negara-negara lain. Sebagai negara yang dengan jumlah masyarakat beragama Muslim terbesar, Indonesia adalah salah satu negara Muslim di antara negara-negara lainnya. Namun yang kita lihat ada beberapa hal, yaitu Islam bisa diidentikan dengan tindakan aksi teroris. Padahal ini sebenarnya tidak benar. Ini kalau pandangan dari Tuan Guru sendiri seperti apa terkait hal dan sebutan tersebut? Ya, kalau aksi terorisme itu kan sebenarnya bergantung dari individu-individu ya, atau kelompok-kelompok, dan itu bisa lahir di agama manapun atau ideologi apapun gitu. Jadi kalau ada oknum-oknum dengan latar belakang agama tertentu melakukan aksi terorisme, ya tentu aksinya itu tidak bisa diidentikan ya sebagai wah ini berarti agamanya nggak benar. Itu menurut saya itu suatu hal yang sederhana lah, kita tahu itu semua ya. Karena akan repot kita ya, nanti kita akan melihat bahwa aksi terorisme sepanjang sejarah itu kan ternyata dilaksanakan oleh orang-orang dengan beragam latar belakang. Dari sisi agama misalnya ada yang Kristiani, ada yang Protestan, Katolik, yang Hindu ada, yang Buddha ada, yang Muslim juga ada. Dari sisi ideologi ya macam-macam juga. Ada yang komunis, ada yang liberalis, ada yang sosialis, macam-macam. Jadi menurut saya kita harus adil dan proporsional untuk melihat bahwa aksi-aksi kejahatan ya, yang mengatasnamakan agama itu sebenarnya yang paling rugi adalah para penganut agama itu sendiri gitu, karena kemudian kan mereka bisa terpojok ya, jadi dilabeli ya, katakanlah dengan label yang tidak. Karena itu menurut saya kita kembalikan saja secara proporsional, kita lihat esensi dari perbuatan katakanlah aksi terorisme itu. Memang aksi terorisme itu dilakukan untuk tujuan politik ya, dan seringkali agama itu hanya menjadi bungkusnya saja atau hanya menjadi pembenaran saja. Tapi tujuan sebenarnya biasanya kalau tidak tujuan ekonomi, tujuan politik, tujuan kekuasaan gitu. Jadi seputar motif-motif itu. Baik, berbicara tentang aksi terorisme, lalu Tuan Guru sendiri melihat bagaimana peran Indonesia dalam perundingan damai di Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina saat ini? Menurut saya Indonesia sudah memerankan diri dengan baik. Dalam arti untuk khusus untuk masalah Palestina dan Israel, itu kan karakter konfliknya beda dengan yang lain. Nah, kita kan terikat dengan konstitusi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi diktum ini yang membuat kita ya harus konsekuen gitu untuk membela bangsa yang terjajah. Nah, bagaimana kemudian pembelaan itu terwujud? Itu kan bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Dan menurut saya posisi Pak Jokowi, ya, kemudian Ibu Menlu juga dalam statement, kemudian posisi Indonesia itu mencerminkan komitmen itu, tapi juga tetap berupaya untuk ikut terlibat aktif bagaimana agar perdamaian di Timur Tengah itu bisa terwujud. Saya pikir pemerintah kita konsisten dalam hal itu sejak Bung Karno dulu ya sampai Pak Jokowi sekarang. Baik, Tuan Guru, menurut Anda apakah ada pengaruh kondisi di Afghanistan dengan Muslim di Indonesia untuk saat ini? Karena ada yang mengatakan bahwa kemenangan Taliban bisa menginspirasi kelompok radikal lainnya. Menurut saya ya bisa-bisa saja ya, artinya kan peluang keterpengaruhan itu pasti ada, karena kan media, baik media mainstream maupun media sosial itu kan memang memblow up ya, peristiwa Afghanistan ini dengan luar biasa. Ya tidak sekedar Talibannya berkuasa, tapi sebelumnya Amerika tiba-tiba kabur lah kira-kira kayak begitu kan, meninggalkan demikian banyak senjata dan seterusnya. Jadi ini sensasional memang gitu peristiwanya, sehingga hal yang sensasional itu kan menarik perhatian.
Tapi menurut saya sejarah akan menjadi batu uji ya. Kalau Taliban ini kembali kepada praktek yang mereka lakukan sekian tahun yang lalu ketika berkuasa, menindas perempuan, kemudian menghilangkan hak-hak sipil gitu, tidak mentoleransi perbedaan dan seterusnya, dia akan digilas oleh sejarah. Dan saya pikir katakanlah umat Islam di Indonesia sudah sangat dewasa untuk melihat dinamika yang terjadi di Afghanistan. Jadi saya sesungguhnya tidak terlalu khawatir ya. Ini hanya simptomatik saja. Jadi orang terkaget-kaget gitu, heboh. Tapi kemudian akan kembali nanti melihat gitu bagaimana Taliban itu merul atau memerintah di Afghanistan.